Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran biologi. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ada pertanyaan nih. Jika mobil dapat energi dari bensin, kira-kira kita dapat energi dari mana? Ada yang tahu? Betul, dari makanan. Nah, apa yang dilakukan tubuh sehingga dari makanan tersebut dapat menghasilkan energi? Kira-kira nih ada yang tahu nggak? Betul ya. Jadi di dalam tubuh itu dilakukan yang namanya proses metabolisme yang nantinya akan menghasilkan energi untuk tubuh kita. Oke, ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang metabolisme sel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian metabolisme. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan struktur dan fungsi enzim dalam proses metabolisme sel. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan 4 tahap katabolisme yang meliputi peran enzim, perubahan molekul, dan juga perubahan energi. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan perbedaan antara respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai metabolisme sel. Nah, metabolisme sel ini sendiri merupakan semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi pada tingkat sel dan juga melibatkan enzim. Nah, pada proses metabolisme ini ada 2 jenis. Yang pertama ada katabolisme dan juga yang kedua ada anabolisme. Katabolisme sendiri merupakan reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Sedangkan untuk anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul-molekul yang besar dan kompleks dari molekul-molekul kecil yang sederhana. Jadi secara garis besarnya, kalau katabolisme itu pemecahan, sedangkan untuk anabolisme merupakan proses pembentukan. Jadi sudah dijelaskan mengenai metabolisme, dan ternyata metabolisme itu melibatkan yang namanya enzim. Apa itu enzim? Jadi enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai struktur enzim. Nah, jadi enzim ini tersusun atas 2 bagian ya. Yang pertama ada apoenzim dan yang kedua ada gugus protestik. Nah, apoenzim itu merupakan enzim yang tersusun dari protein. Nah, apoenzim ini adalah jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya yang labil menjadi mudah berubah apabila dipengaruhi suhu dan juga pH. Sementara untuk gugus protestik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus protestik ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada koenzim dan yang kedua ada kofaktor. Nah, untuk koenzim itu artinya tersusun dari bahan organik. Nah, tugasnya apa? Tugasnya untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya ada FADH, kemudian NADH dan juga vitamin B. Sedangkan kalau kofaktor itu merupakan gugus protestik yang tersusun dari bahan anorganik. Nah, contohnya ada klor dan juga kalsium yang mengoptimalkan enzim ptyalin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim ini ada 2. Yang pertama yaitu teori kunci dan anak kunci, dan yang kedua yaitu teori induksi cocok atau induksi pas. Yang pertama dulu mengenai teori kunci dan anak kunci. Nah, menurut teori kunci dan anak kunci ini, sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Bisa kalian lihat di gambar. Untuk kunci kita ibaratkan sebagai enzim, sedangkan untuk anak kunci kita ibaratkan sebagai substratnya. Jadi bentuk substrat ini sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim seperti layaknya kunci dan juga
juga anak kunci. Hal ini yang menyebabkan enzim bekerja secara spesifik selama reaksi berjalan. Enzim dan substrat berkombinasi sementara membentuk kompleks enzim substrat yang merupakan kesatuan yang kaku. Setelah reaksi selesai, hasil reaksi atau kita sebut dengan produk itu tidak lagi sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim. Jika enzim mengalami denaturasi atau rusak karena panas, maka bentuk sisi aktif berubah menjadi tidak sesuai dengan substrat yang ada. Oke, kita masuk ke cara kerja enzim yang kedua, yaitu mengenai teori induksi cocok atau induksi pas. Menurut teori ini, sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan struktur atau bentuk substrat. Artinya, bentuk substratnya tidak harus sama persis dengan bentuk sisi aktif enzim, sehingga ikatan antara enzim dan substrat bersifat dinamis. Bisa kalian lihat di gambar. Karena terjadinya perubahan dalam struktur, sisi aktif enzim tadi menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Jadi kalau teori kunci dan anak kunci bentuk substrat itu sesuai dengan sisi aktifnya, tapi kalau menurut teori induksi cocok atau induksi pas ini, sisi aktif enzimnya itu lebih fleksibel sehingga dapat menyesuaikan struktur atau bentuk substrat. Pembahasan berikutnya mengenai ciri-ciri enzim. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri enzim. Yang pertama dulu, enzim merupakan suatu protein. Nah, yang kedua, enzim bekerja sangat spesifik, yaitu satu substrat, satu enzim. Misalnya, enzim lipase hanya bekerja pada substrat lemak. Enzim amilase bekerja pada substrat amilum. Enzim katalase bekerja pada hidrogen peroksida dan enzim protease bekerja pada protein. Nah, ciri yang ketiga, enzim dapat bekerja bolak-balik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi. Misalnya, enzim lipase dapat menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim lipase juga dapat menyatukan asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Ciri selanjutnya, enzim itu rusak oleh panas. Dan yang terakhir itu enzim sangat sensitif terhadap pH. Nah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai peranan enzim. Jadi, peranan enzim dalam reaksi metabolisme itu ada 2 ya, disebutkan di situ. Yang pertama dulu yaitu biokatalisator dan yang kedua modulator. Nah, peranan enzim sebagai biokatalisator yaitu untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi tetapi tidak ikut bereaksi. Sedangkan peranan enzim yang sebagai modulator itu yaitu sebagai pengatur reaksi yang bersifat acak menjadi berpola, misalnya glukosa yang terbentuk selama proses fotosintesis. Nah, jika konsentrasi glukosa telah melebihi keseimbangan, maka akan terurai menjadi CO2 dan juga H2O. Dengan adanya enzim, glukosa dapat diubah menjadi sukrosa atau amilum. Dalam bentuk sukrosa dapat diedarkan ke seluruh jaringan melalui floem dan juga disimpan dalam bentuk amilum. Dengan mengubah glukosa menjadi molekul lain, maka proses fotosintesis dapat terus berlangsung, tidak terhambat oleh akumulasi hasilnya. Nah, tadi kan sudah dikatakan di awal-awal mengenai proses metabolisme itu ada 2. Yang pertama ada katabolisme dan juga anabolisme. Sekarang kita akan membahas tentang katabolisme. Nah, katabolisme di sini merupakan proses pemecahan senyawa organik yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana katabolisme ini juga merupakan proses pembuatan atau kita sebut sintesis energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Nah, contoh dari katabolisme ini ada 2. Yang pertama ada yang namanya respirasi dan yang kedua ada yang namanya fermentasi. Tadi sudah disebutkan mengenai contoh dari katabolisme, yaitu salah satunya adalah respirasi. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap gas O2, respirasi dibedakan lagi menjadi respirasi aerob dan juga respirasi anaerob.
Yang pertama dulu mengenai respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini merupakan reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen. Pada respirasi aerob itu terjadi 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, pada proses glikolisis bisa kalian lihat di gambar ya. Pemecahan molekul gula itu menjadi senyawa asam piruvat yang terjadi di sitoplasma. Lanjut, terjadi lagi proses dekarboksilasi oksidatif asam piruvat di mitokondria yang mengubah asam piruvat menjadi asetil-CoA. Setelah itu terjadi tahapan ketiga, yaitu siklus Krebs di mitokondria yang menghasilkan oksaloasetat dan asam sitrat. Nah, di tahapan terakhir itu terjadi transport elektron di membran dalam mitokondria yang menghasilkan H2O dan juga energi. Nah, untuk penjelasan secara singkatnya bisa kalian lihat di gambar ya, mengenai tahapan-tahapan dari respirasi aerob yang 4 tadi. Di situ sudah dijelaskan mengenai inputnya apa dan juga produk yang dihasilkannya. Oke, yang selanjutnya mengenai respirasi anaerob. Nah, jadi berbalikan dengan respirasi aerob, kalau respirasi anaerob ini adalah proses pemecahan glukosa yang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan oksigen. Adapun beberapa organisme yang dapat melakukan respirasi aerob, contohnya ada hamir, kemudian ada bakteri asam laktat, otot tubuh pada manusia. Nah, jika dibandingkan dengan respirasi aerob, respirasi anaerob ini hanya menghasilkan sedikit ATP atau energi. Nah, proses respirasi anaerob ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada fermentasi alkohol dan juga yang kedua fermentasi asam laktat. Bisa kalian lihat di gambar mengenai rumus atau formula mengenai fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat tadi ya. Oke, berikut ini mengenai tabel perbedaan antara respirasi aerob dan juga anaerob. Oke, dari yang pertama dari segi kebutuhan oksigennya ya. Nah, ini udah jelas dari pengertiannya aja kita udah tahu bahwa yang namanya respirasi aerob pasti membutuhkan oksigen, sementara respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua itu mengenai perbedaan tempat. Jika kita lihat pada tabel tahapan respirasi aerob yang sudah dijelaskan di atas tadi, kebanyakan proses respirasi aerob itu terjadi di mitokondria, sementara untuk respirasi anaerob terjadinya di sitoplasma. Dan yang ketiga itu mengenai perbedaan proses dan juga tahapan. Kalau pada respirasi aerob, prosesnya itu cenderung lebih panjang karena terdiri dari 4 tahapan. Tadi ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, kemudian ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Nah, sementara untuk respirasi anaerob itu hanya glikolisis atau fermentasi saja untuk reaksinya. Dan yang keempat itu mengenai perbedaan produk yang dihasilkan. Jadi energi yang dihasilkan respirasi aerob itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anaerob. Nah, respirasi aerob ini menghasilkan energi bersihnya totalnya ada 36 ATP. Karena saat pindah dari proses glikolisis sitoplasma itu ke transfer elektron di mitokondria membutuhkan 2 ATP. Jadi dari total 38 ATP dikurang dengan 2 ATP sehingga menghasilkan energi bersih yaitu 36 ATP. Nah, untuk respirasi anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP saja. Dan yang terakhir itu dari perbedaan hasil samping. Nah, selain dari jumlah energi yang dihasilkan, hasil samping atau sisa dari prosesnya juga berbeda. Untuk respirasi aerob itu artinya merombak substrat menjadi CO2 dan juga H2O secara sempurna. Nah, akhirnya semua hidrogen yang terlepas dari substrat selama proses itu akan bereaksi dengan oksigen dan juga menghasilkan air. Kalau respirasi anaerob
yaitu merombak substrat menjadi air dengan tidak sempurna. Jadi sebagian hidrogen yang terlepas dari substrat tadi itu akan bereaksi dengan senyawa lain sehingga membentuk berbagai jenis asam. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mengenai metabolisme. Tadi metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi pada tingkat sel dan juga melibatkan enzim. Yang kedua yaitu enzim. Enzim yaitu biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Yang ketiga yaitu katabolisme. Nah, katabolisme tadi merupakan proses pemecahan senyawa organik yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan yang terakhir mengenai perbedaan antara respirasi aerob dan juga respirasi anaerob dari segi kebutuhan oksigen, tempat terjadinya, proses dan juga tahapannya, produk yang dihasilkan, serta yang terakhir adalah hasil samping dari masing-masing respirasi. Pembelajaran kita mengenai metabolisme sel yang meliputi enzim, kemudian katabolisme, dan juga tahap-tahapnya serta perbedaan mengenai respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Jangan lupa minggu depan kita masih belajar mengenai metabolisme, yaitu tentang anabolisme beserta dengan tahap-tahapnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.